أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah mencemari syiar-syiar Allah, bulan haram, binatang-binatang kurban yang ditandai kalung, dan jangan pula orang-orang yang menziarahi Baitul Haram untuk mencari karunia dan keridhaan dari Tuhan mereka. Tetapi apabila kamu telah berlepas pakaian ihram, maka kamu boleh berburu, dan janganlah kebencian suatu kaum terhadapmu mendorongmu bertindak melampau batas, karena mereka menghalangimu dari Masjidil Haram. Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras dalam menghukum. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ऐ हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे, ऐ शम्मे रुख अपना. Ayah, Om Fadli kemana? Nggak ikut buka puasa bareng kita? Oh, kakak nanya Om Fadli. Om Fadli itu lagi keluar, lagi bukber sama teman-teman sekolahnya. Bukber? Apa itu ya? Kakak belum tahu bukber ya? Bukber itu kepanjangan dari buka puasa bersama. Oh, lagi Iya, betul. bukber. Iya. Oh, gitu. Iya. Oh iya ya, dari awal puasa sampai tadi masih ada yang teriak-teriak sahur. Emang itu sengaja ya? Betul Kak, yang sering keliling sebelum sahur itu nggak sengaja, itu tradisi orang sini Kak. Bahkan mungkin beberapa daerah di Indonesia juga ada tradisi kayak gitu, bangunin sahur supaya kita nggak telat bangun sahurnya Kak. Nah, Emang mereka nggak sahur ya? oh nggak juga, mereka tuh sahur. Jadi gini caranya Kak. Habis mereka keliling bangunin kita supaya nggak telat sahur. Nah, baru setelah itu mereka makan sahur deh. Wah, mereka baik ya bangunin kita saat sahur. Betul, baik banget mereka. Ayah, kita ngabuburit yuk di luar.
Ngabuburit, ayah lagi baca koran nih. Ini udah masih jam 3 sore, Kak, ngajak ngabuburit, Kakak. Kakak bosan ya di rumah, pengennya keluar ya. Kakak bosan ya? Ya udah kalau gitu, mau nggak ayah liatin video tentang tradisi-tradisi di bulan suci Ramadan? Mau nggak? Videonya keren-keren ini, Kak. Mau ya. Ya udah kalau mau, ya kita nonton videonya ya. Ntar ayah ambilin dulu. Nah ini dia, Kak, videonya. Yuk kita nonton bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Dian Khairuddin akan menemani Anda semua dalam program Keluarga Ramadan. Kali ini saya akan membahas tentang tradisi-tradisi di bulan Ramadan. Seiring dengan menyebarnya ajaran Islam ke berbagai negeri di seluruh penjuru dunia, maka Islam akan terwarnai dengan adat kebiasaan yang mungkin biasa dilakukan oleh masyarakat setempat, namun mempertahankan praktek ataupun cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW adalah hal yang utama. Jadi tidak bisa menutup diri ya, karena Islam itu juga datangnya dari berbagai bangsa, dari berbagai negara gitu ya. Tentu ada tradisi-tradisi yang biasa dilakukan di negaranya masing-masing itu akan terwarnai kepada ajaran Islam gitu ya. Namun tentu contoh yang utama ataupun praktek-praktek yang utama yang harus kita utamakan adalah bagaimana yang dilakukan oleh Hazrat Rasulullah SAW. Ada suatu kegiatan yang sering kita dengar ya di bulan Ramadan ini, yaitu buka puasa ya. Dalam buka puasa, kalau istilah kerennya orang Indonesia bukber gitu ya, buka puasa bersama gitu. Nah, yang mana dalam kesempatan itu dijadikan ajang, baik itu untuk bertemu ya, berkumpul bersama keluarga, bersama sahabat, bersama teman, atau dengan kerabat kerja, rekanan kerja gitu ya, atau juga hanya untuk reunian dan lain sebagainya ya. Nah, hanya semata-mata untuk menikmati hidangan bersama-sama saat azan maghrib usai berkumandang. Nah, bahkan di dalam jemaat pun luput dari tradisi semacam ini ya. Misalnya mengadakan rapat di akhir waktu sehingga sampailah pada buka puasa bersama gitu ya. Atau juga pengajian-pengajian tarbiyat cabang gitu ya, yang dilakukan secara bergeser waktu sore sehingga akhirnya sampailah ke buka puasa bersama. Nah, bukber sendiri atau kebersamaan sendiri ya merupakan wujud pertemuan antara budaya ketimuran dengan ajaran Islam. Kalau kita ketahui, Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa siapa yang memberi makan orang-orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang sedang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun ya. Nah, mungkin dari hadis ini banyak orang menafsirkan bahwa mengajak orang berbuka puasa ya, mentraktir orang berbuka puasa ya, itu menjadi suatu tradisi ataupun kesenangan masyarakat muslim ya. Sementara itu, menurut pandangan Islam sendiri mengenai tradisi bukber juga ya, ternyata pernah juga ya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam artian Rasulullah SAW itu juga senang ya dengan melaksanakan makan secara bersama-sama. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda ya, yaitu para sahabat Nabi SAW bertanya, mengapa makan tidak kenyang? Kemudian Nabi balik bertanya, apa kalian makan sendiri? Para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab lagi, makanlah kalian bersama-sama dan bacalah basmalah, maka Allah akan memberikan berkah kepada kalian semua. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW diketahui memiliki kebiasaan
tidak pernah makan sendirian. Beliau menyebutkan bahwa sebaik-baiknya makan adalah ketika makan dengan banyak tangan. Hal ini berarti beliau secara tidak langsung ya senang makan bersama. Tapi kalau kita lihat budayanya Arab ya, biasanya budayanya bangsa Arab itu kalau makan itu biasa mereka dalam satu tampah yang besar gitu ya, nampan yang besar, kemudian nanti makan bersama-sama gitu ya. Nah, di situ memang banyak keberkahannya gitu ya. Banyak apa ya, bisa saling ngobrol, bisa saling bertukar pikiran gitu ya. Bisa saling bertanya perkembangan baik itu ekonomi, ya pendidikan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi buka puasa bersama ini atau makan secara bersama-sama ini ya menjadi suatu tradisi dalam Islam atau yang biasa Rasulullah SAW lakukan, kemudian diikuti gitu ya oleh orang-orang khususnya di Indonesia dan eksis dengan istilah bukber gitu ya, buka puasa bersama. Saya beri satu tambahan ya, di dalam jemaat sendiri mengenai bukber ini Hazrat Khalifatul Masih Al-Homis pernah menyinggung ya bahwa yang menjadi hikmah dari bukber itu bukan makan bersama-samanya gitu ya, tetapi adalah doa bersama, kemudian melaksanakan salat maghrib bersama-sama atau berjamaah gitu ya. Nah, itu yang harus kita utamakan gitu ya. Jadi di dalam jemaat sendiri tidak sentimen dengan bukber itu ya, tapi justru lakukanlah dengan hal-hal yang positif ataupun hal-hal yang baik gitu ya. Tentu Huzur juga pernah menyinggung ya bahwa laksanakanlah bukber itu di ruangan-ruangan khusus ya, jangan di masjid gitu ya, sehingga jangan sampai makanan itu masuk ke dalam masjid sehingga masjid yang seharusnya untuk melaksanakan sholat malah menjadi kotor gitu ya. Nah, ini juga harus kita lakukan ya supaya menjaga kebersihan di masjid. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, dalam tradisi Ramadan itu ada yang nama istilahnya itu adalah ngabuburit. Mungkin ini ngabuburit ini populernya itu di orang-orang Sunda lah ya, orang-orang Jawa Barat gitu ya, populer dengan bahasa ngabuburit gitu ya. Walaupun sekarang sudah mulai juga eksis di beberapa tempat kata ngabuburit itu. Apa sih sebenarnya ngabuburit itu ya? Itu ngabuburit itu bahasa istilah untuk menyebutkan menunggu waktu ya datangnya berbuka puasa. Biasanya orang melakukan ini dengan pergi ke tempat-tempat tertentu ya, berkumpul misalnya di alun-alun ya, mengadakan acara-acara hiburan dan lain sebagainya ya. Namun saat ini juga banyak orang-orang yang memanfaatkan waktu menjelang berbuka puasa itu dengan kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan keagamaan ya. Misalnya tadarus Al-Qur'an ya. Tadarus Al-Qur'an adalah ngabuburit yang sangat baik kalau menurut saya, Islami gitu ya. Karena apa? Tadarus ini atau daras Al-Qur'an ini adalah suatu kesenangan Rasulullah di bulan Ramadan gitu ya. Sehingga Rasulullah itu terbiasa mengulang Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan gitu ya. Nah, jadi ini juga bisa kita coba ngabuburit dengan membaca Al-Quran gitu ya. Atau juga sekarang ada juga ya, misalnya ngabuburit dengan membagi-bagikan takjil gitu ya. Takjil itu kayak semacam apa ya, kudapan gitu ya, ataupun makanan-makanan ringan untuk berbuka puasa gitu ya, mengawali buka puasa, misalnya yang manis-manis gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin banyak ya, populer ya, ada kolak, ada es-esan ya, dan segala macam. Kemudian ada juga membuka puasa itu atau ngabuburit itu dengan menggelar kajian-kajian keagamaan, kultum misalnya ya, dan setelah itu dilanjutkan dengan buka puasa bersama. Jadi kalau menurut saya ngabuburit dalam Islam itu ya diartikan yang positif gitu ya. Kalau kita ngabuburitnya hanya nunggu-nunggu, kemudian nanti malah ada timbul apa namanya obrolan-obrolan yang kurang bagus ya. Kalau dalam Al-Quran ada diingatkan anil lagwil mu'minun itu ya. Jadi apa namanya, jadi timbul lagau dan sebagainya, sehingga
menjadikan ibadahnya di sisi lain beribadah, di sisi lain melakukan suatu pelemahan dalam ibadah itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga dalam tradisi Ramadan itu ada namanya membangunkan orang sahur gitu ya. Nah, mungkin membangunkan orang sahur ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala secara kesimpulannya saja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Yang mana tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ini terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Menolong seseorang untuk melakukan kebaikan dengan cara membangunkan kaum muslimin untuk makan sahur adalah hal yang baik ya. Dan mengajak untuk melakukan kebaikan juga adalah suatu hal yang baik. Atau suatu pekerjaan yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jangan dijadikan sebagai suatu ajang untuk berbuat hal-hal yang kurang baik. Sering misalnya terjadi ketika sahur itu ya, para pemuda berkumpul, kemudian mengadakan acara, ya mungkin dikenal dengan adanya sahur on the road gitu ya, menggunakan motor, menggunakan Vespa dan lain sebagainya, sehingga yang tadinya hikmahnya adalah untuk membangunkan orang sahur, malah bukan itu, malah jadi mengganggu orang ya. Bahkan mungkin bisa saja kawan-kawan kita yang non muslim pun jadi terganggu dengan perilaku yang demikian gitu ya. Atau juga misalnya ada juga orang membangunkan sahur itu dengan musik, dengan bedug ya, dan lain sebagainya gitu ya. Ada juga dengan tradisi-tradisi ataupun alat-alat kebudayaan gitu ya, berkeliling kampung ya. Itu baik ya, tetapi mungkin ada sisi-sisi yang negatifnya gitu ya, yang dikhawatirkan malah jadinya merusak niatnya untuk melakukan atau menolong orang lain, mengingatkan orang lain, malah justru menjadi efek yang kurang bagus. Lalu yang sebenarnya yang baik seperti apa sih dalam membangunkan sahur ya? Nah, biasanya budaya di jemaat itu ada untuk membangunkan sahur itu bisa saja misalnya dengan membaca Al-Quran ya, di pengeras suara di masjid misalnya ya, atau juga bisa dengan bersolawat ya. Kemudian juga bisa dengan hanya sekedar mengumumkan saja bahwa sekarang sudah jam sekian, silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk segera bangun. Saya kira lebih bijak seperti itu dibandingkan dengan dengan cara-cara yang lain ya. Nah, namun demikian kembali lagi ya, kita juga tidak menutup kemungkinan ya, apabila mereka yang senang dengan melakukan tradisi-tradisi demikian juga, kalau itu bermanfaat ya, masyarakat tidak terganggu, masyarakat juga merasa tertolong dengan dibangunkannya ada sahur on the road gitu ya, berkeliling, maka tidak menjadi masalah gitu ya. Hadirin yang saya muliakan, kemudian yang keempat, dalam tradisi-tradisi di bulan Ramadan itu juga ada istilahnya takbiran. Mungkin takbiran ini biasanya dilakukan di akhir bulan Ramadan ya. Biasanya masyarakat dalam beberapa rombongan berkeliling dari satu desa ke desa lainnya sambil mengumandangkan takbir ramai-ramai ya, yang diiringi dengan bedug misalnya, ataupun pula dengan iringan-iringan pawai obor ya, atau juga ada juga kalau di daerah-daerah itu mereka itu membuat karikatur ya, dari kain, dari bambu, misalnya karikatur Ka'bah, karikatur orang sholat gitu ya, karikatur yang Islami lah gitu ya. Dibuat raksasa dan diarak-arak berkeliling kampung ya. Namun pandangan Islam sendiri, alangkah baiknya malam terakhir bulan Ramadan itu dimeriahkan dengan banyak tadarus ya, berzikir, melaksanakan salat tahajud, berdoa ya. Bahkan yang paling bagus adalah memberi makan ataupun memberi hadiah kepada kaum fakir miskin, misalnya anak-anak yatim, kaum duafa dan lain sebagainya. Ya, berbagi kebahagiaan menyambut hari raya dengan sedikit berbagi makanan yang kita makan atau yang biasa kita makan. Nah, jadi ini yang harus kita
yang harus kita jaga, yang harus kita pertahankan. Yang mana Huzur sendiri menyampaikan, mari kita isi malam takbir ini dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak tradisi-tradisi yang bisa kita temukan di bulan Ramadan, baik di Indonesia maupun di negara-negara Islam lainnya. Yang intinya bukan menghilangkan tradisi tersebut sebenarnya, namun coba kita isi tradisi tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan mengandung peningkatan nilai-nilai ketakwaan. Karena tujuan daripada ibadah puasa sendiri yang utama adalah untuk menjadikan setiap diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan pun harus diarahkan pada pemenuhan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadrat Masih Maud alaihissalam mengatakan bahwa seseorang harus menerapkan ketakwaan karena ketakwaan adalah inti dari ajaran Islam. Jika seseorang menerapkan ketakwaan bahkan dalam hal-hal terkecil, maka mereka akan mencapai keluhuran derajat dan diberi kesempatan untuk melakukan perbuatan yang lebih baik lagi. Demikian pula, jika seseorang ingin doanya diterima, maka mereka harus menerapkan ketakwaan. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa dengan menerapkan ketakwaan, semua kesulitan seseorang dapat diringankan. Dengan menerapkan ketakwaan, perbedaan yang jelas dibuat antara mereka yang mempunyainya dan mereka yang kehilangan kualitas ini. Ketakwaan memberikan satu kehormatan. Karena Islam mengajarkan bahwa yang paling terhormat adalah yang paling bertakwa. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, jadi yang paling mulia di hadapan Allah SWT itu adalah yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan tradisi-tradisi yang ada di kita, ya, di Indonesia khususnya, tidak hilang, tetapi kita isi tradisi-tradisi itu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, sehingga bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu, tujuan daripada ibadah puasa kita juga untuk meraih ketakwaan juga bisa kita raih di setiap bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bahasan materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menemani ibadah pemirsa di bulan suci Ramadan ini. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata banyak ya tradisi selama bulan puasa. Iya, banyak Kak, termasuk ngabuburit yang Kakak ngajak kayak tadi. Hehehe, gimana ya jadi ngabuburitnya? Ya udah, karena Kakak penasaran, ayo kita berangkat ngabuburit. Jangan lupa ajak adek ya. Oke ya, nanti kakak ajakin adek. Ya udah, ajakin adek ya.